warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Para hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah pengajian Masjid Nur Rahman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini, di hari Senin malam Selasa tanggal 27 Muharram 1445 Hijriah, kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di masjid kita yang kita cintai ini dalam rangka thalabul ilmi, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan malam hari ini diberikan balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan kemarin, kalau jemaah masih ingat, kita sudah membagikan sebuah doa yang doa tersebut merupakan rajanya istighfar ataupun sayyidul istighfar. Saya ingin tanya kepada para jemaah, semua sudah mendapatkan lembaran doa sayyidul istighfar atau belum? Belum di-print, Pak? Oh, belum di-print ya. Masih sibuk, Pak. Masih sibuk ya? Sudah disiapkan. Ya. Kalau tahu masih sibuk, tadi saya bawakan dari Jadi Perawan tadi ya. Tapi sudah disiapkan belum? Sudah. Saya mau bertanya kepada para jemaah, siapa yang dalam satu minggu ini sudah membaca Sayyidul Istighfar minimal 1 kali? Coba saya tangan. Belum? Mau angkat tangan di sini? Ya, tidak perlu maju ya. Ya. Atau ada yang sudah hafal Sayyidul Istighfar? Belum. Ya, padahal saya sangat berharap kepada para jamaah untuk yang mengamalkan zikir tersebut ya. Karena melihat pahalanya yang sangat besar insya Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga ya, bukan main-main balasannya. Barang siapa yang membacanya di waktu sore hari dengan memiliki keyakinan yang sangat kuat terhadap makna-maknanya, maka jika orang tersebut meninggal di waktu malam hari, wajibat lahul jannah, maka orang tersebut akan masuk dalam surga. Dan barang siapa yang membacanya di pagi hari, kemudian di siang harinya orang tersebut meninggal dunia, kemudian ketika ia membacanya itu menghayati makna-maknanya yang terkandung dalamnya, maka orang tadi insya Allah akan termasuk penghuni surga. Makanya ini saya belum pernah mewajibkan jamaah Nur Rahman menghafal apapun kecuali satu ini. Kalau satu ini memang saya wajib tekankan kepada para jamaah ya. Walaupun para jamaah bukan santri di pondok pesantren, tapi saya sangat peduli kepada para jamaah supaya bisa menghafalkan zikir yang satu ini ya. Zikir yang lebih panjang tidak apa-apa ya.
Yang penting zikir yang satu ini bisa dihafalkan. Kalau belum ada yang hafal, sebelum kita memulai kajian kita, marilah kita membaca terlebih dahulu bersama-sama Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana 'abduka, khalaqtani wa ana abduka, wa ana 'ala 'ahdika wa ana ala ahdika, wa wa'dika wa wa'dika, mastata'tu. mastata'tu, A'udzu bika a'udzu bika min syarri ma min syarri ma sana'tu. sana'tu, Abu'u laka abu'u laka bi ni'matika bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ada yang sudah hafal? Ya. Kalau belum hafal dijadikan PR ya. Ada di sini yang tidak punya HP, kemudian Ustaz filenya atau gambarnya belum sampai ke saya, ada? Ada? Banyak? Yang tua-tua Ya. Ya, ini menjadi kewajiban para pengurus ya, Mas David, Mas Agus ya, untuk di print, fotokopi, kemudian disebarkan ke jamaah ya, disebarkan ke jamaah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan malam hari ini kita akan memasuki subbab yang terakhir tentang permasalahan alam barzakh. Dan kemudian insyaallah pekan depan kita akan membahas tentang yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang beriman ketika mereka sudah memasuki alam barzakh, yaitu ahwalu yaumul qiyamah, ataupun peristiwa-peristiwa yang akan terjadi menjelang datangnya hari kiamat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya di antara tanda-tanda besar hari kiamat itu ada 10. Di antaranya yaitu munculnya Imam Mahdi, kemudian kemunculan Dajjal, kemudian turunnya Imam Isa Al-Masih alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, kemudian pertempuran terakhir yang disebut sebagai Al-Malhamatul Kubra, daging yang berterbaran. Kemudian munculnya sesosok makhluk yang ketika makhluk tersebut meminum sebuah danau yang sangat luas, maka makhluk yang terakhir mengatakan, sesungguhnya aku dahulu melihat bahwasanya di tempat ini itu ada air yang sangat banyak, akan tapi sekarang kenapa saya tidak melihat air tersebut? Karena saking banyaknya makhluk ini yang kemudian dinamai oleh Rasulullah SAW dan juga Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian kaum muslimin akhirnya bersama Nabi Isa alaihissalam mengungsi ke sebuah gunung, dan di situ mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan makhluk-makhluk tadi. Kemudian setelah itu semua terjadi, maka baru ada hari kiamat, yang dimana para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mungkin hari kiamat terjadi sebelum 10 tanda-tanda hari kiamat besar yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW itu muncul semuanya. Dan jika salah satu di antara tanda tadi telah muncul, maka tanda-tanda yang berikutnya akan muncul dengan sangat cepat. Dan Rasulullah SAW pernah menggambarkan bahwasanya tanda-tanda hari kiamat besar tadi seperti mutiara-mutiara yang tertenun, ataupun butiran-butiran tasbih yang Bapak Ibu pegang. Jika ujungnya itu telah terpotong, kemudian bagian yang pertama itu telah keluar, merutuk,
maka bagian-bagian yang berikutnya itu akan sangat cepat untuk mengikuti. Dan setelah itu semua terjadi, para jemaah yang dapat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memunculkan matahari dari arah barat. Saat manusia semuanya menunggu, orang yang terbiasa sholat subuh para jemaah sekalian tepat waktu, maka mereka menunggu, kok jam segini belum muncul matahari. Ternyata di waktu duha, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, asy-syamsu tadhharu min maghribiha. Maka matahari pada hari itu di waktu duha mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berputar dari arah barat. Kemudian orang-orang yang beriman yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka semakin giat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka mengetahui kiamat sebentar lagi terjadi. Akan tetapi orang-orang yang belum beriman, belum masuk dalam agama Islam, aw lam takun fi imaniha khaira, ataupun sudah masuk Islam tapi belum pernah berbuat amal saleh, maka mereka pada waktu itu telah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa beramal saleh lagi. Kemudian muncul sesuatu makhluk yang disebut sebagai dabah yang memegang sebuah tongkat, di mana ketika diketukkan kepada manusia, maka nanti akan muncul perbedaan mana orang muslim dan mana orang kafir. Setelah dabah muncul, kemudian diketahui siapa yang mukmin dan siapa yang kafir, maka Allah Subhanahu wa taala akan memunculkan angin dari arah barat, yang kemudian angin tadi berhembus dan meniup semua ruh-ruh orang-orang yang beriman yang masih memiliki keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka semua meninggal dunia. Baru setelah tidak tersisa di atas permukaan bumi orang yang beriman, maka pada hari itu di hari Jumat Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan sang sangkakalanya. Maka pada jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ahwal atau perkara tentang hari kiamat bisa kita bahas secara singkat di pekan depan atau pekan depannya lagi. 2 pertemuan atau 3 pertemuan, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan pembahasan tentang ahwal yaumul qiyamah. Dan tentu saja setelah kita menyelesaikan pembahasan tentang huru-hara hari kiamat, maka yang tersisa berikutnya yaitu hari kebangkitan, di mana kemudian Allah Subhanahu wa taala membangkitkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala kedua kalinya. Maka manusia akan hidup satu persatu, dan yang pertama kali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin yang dimakamkan di kuburan Baqi'. Kemudian yang berikutnya yaitu kaum muslimin secara umum. Maka umat-umat selain muslim para jemaah sekalian, mereka dibangkitkan belakangan. Dan ini merupakan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala supaya orang-orang yang beriman bisa melihat pertama kali bagaimana dahsyatnya padang mahsyar. Termasuk di hari itu Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan matahari di atas kepala-kepala manusia sejauh 2 mil. Di mana 2 mil ini para ulama mereka berbeda pendapat. Sebagian mereka mengatakan 2 mil seperti hitungan kita saat ini, yaitu kurang lebih sekitar 1,7 km kali 2, 3,4 km. Dan sebagian ulama yang lain mil yang dikatakan yaitu mil yang digunakan untuk bercelak, mungkin segini ya. Kayu yang dipakai untuk bercelak kurang lebih sekitar 2 telunjuk tangan. Dan peristiwa-peristiwa berikutnya yang tentu saja hal itu merupakan peristiwa yang gaib para jemaah sekalian. Kita belum pernah ke sana, dan tidak ada satupun di antara manusia yang pernah ke sana. Akan tetapi kita orang-orang Islam mendapatkan informasi tersebut berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui Al-Qur'an ataupun sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu coba bayangkan, kalau misalkan ada di zaman ini orang-orang yang terlalu mendewakan akal, kemudian mereka tidak beriman kepada kitab suci ataupun sabda yang suci dari Rasulullah SAW, maka mustahil mereka bisa memuat sesuatu yang gaib. Akan tetapi kita orang-orang yang beriman, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
walaupun kita mungkin dari segi teknologi kalah dengan orang-orang non-muslim secara umum, akan tetapi kita memiliki kekuatan, yaitu wahyu ilahi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga sebelum kita memasuki huru hara hari kiamat ataupun pada mahsyar dan hari-hari berikutnya, kita sudah memiliki informasi, kita sudah memiliki pengetahuan terhadap apa-apa yang akan terjadi kelak di hari kiamat. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan bahas bab terakhir tentang alam barzakh. Saat seseorang telah dicabut ruhnya, kemudian sebelum dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marhalah yang saat ini kita lewati, sedang kita lewati, kemudian akan kita lewati, maka para ulama biasa membagi menjadi 3 marahil. Yang pertama itu marhalah dunia yang kita sekarang berada di dalamnya. Kemudian marhalah al-barzakh yang sebagian di antara kita yang telah meninggal dunia sedang mengalaminya. Kemudian al-marhalatul khulud fil jannah atau fil nar. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ajibtu lil muslim idza asabathu musibah ihtasaba wa sabar." Maka sungguh menakjubkan menurutku, kata Nabi SAW, urusan seorang muslim. Jika dia ditimpa musibah, maka dia berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bersabar. Wa idza asabahu khairun hamidallahi wa syakar. Akan tapi jika dia mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, orang tadi akan memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal muslima yujar fi kulli syai'in hatta luqmata yarfa'uha ila fihi. Sesungguhnya seorang muslim itu akan diganjar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan sesuap nasi yang dia masukkan ke dalam mulutnya. Coba perhatikan para jemaah sekalian, saking sayangnya, saking cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang-orang yang beriman, maka ketika kita makan pun, jika makan kita niatkan untuk bertahan hidup, untuk bisa kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kondisi itu makan kita berpahala Bapak Ibu. Beda halnya ketika orang cuma makan saja untuk menghilangkan rasa lapar, maka makan tadi akan menjadi sesuatu yang mubah, boleh-boleh saja, akan tapi tidak berpahala di sisi Allah. Tapi mulai sekarang, saat kita makan, saat kita memasukkan makanan ke dalam mulut kita, maka niatkan para jemaah sekalian, yaitu agar memperkuat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk ini ya, yang berikan takjil supaya para jemaah tidak ngantuk ya, supaya lebih semangat mendengarkan Ustaz. Ya, insyaallah ini juga berpahala, dan pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surat Ar-Ra'd ayat 22 berkaitan tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ini. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Dan Allah Subhanahu wa taala menggantikan dengan kebaikan as-sayyi'ah, keburukan-keburukan yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 114, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman itu bisa menghapuskan dosa-dosanya. Maka di antara jalan seseorang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala para jemaah sekalian, tidak cukup dia kemudian hanya mengatakan ya Allah saya bertaubat, kemudian tidak beramal saleh, tidak. Akan tapi wajib bagi kita untuk berusaha menghapus dosa-dosa kita dengan memperbanyak amal saleh, memperbanyak salatnya, memperbanyak sedekahnya, memperbanyak zikirnya, memperbanyak rutinitas hadir di majelis ilmu seperti ini. Kalau misalkan dulu masih jarang-jarang, mungkin 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, atau 4 bulan sekali, atau bahkan setahun sekali baru ada di pengajian, maka kita berusaha untuk bisa rutin 2 kali sepekan, 4 kali sepekan. Bahkan Masya Allah
Sebagian jamaah saya lihat itu hampir setiap hari mengikuti kajian. Di mana pun ada kajian dikejar. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara alamat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sayang kepada orang tadi. Di akhir usianya Allah memperbagus amal soleh dari orang tadi, yang kemudian keburukan-keburukannya akan digantikan dengan kebaikan. Kemudian dalam surat Al-Furqan ayat 23 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faj'alnahu haba'an manthura." Ini kebalikannya. Kalau yang kita tadi bahas adalah orang-orang yang beriman, maka lalu pertanyaannya Ustaz, kalau orang kafir, non-muslim melakukan kebaikan di dunia, apa ganjaran mereka? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika ada non-muslim yang berbuat baik di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas mereka langsung kontan di dunia. Maka kita tidak heran kalau misalkan sebagian orang non-muslim ketika mereka bersedekah, kemudian mereka tambah kaya, mereka membuat amal-amal sosial, kemudian mereka tambah kaya dan seterusnya. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu mereka tidak akan bisa memetik amal-amalnya di akhirat, akan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mendolimi siapapun yang pernah berbuat baik walaupun mereka adalah orang-orang kafir. Maka Allah Subhanahu wa taala membalas pahala mereka kontan di dunia. Akan tapi di akhirat laisa lahum min nasib. Mereka tidak mendapatkan bagian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faj'alnahu haba'an manthura. Maka di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan nampakkan kebaikan-kebaikan yang telah dibuat oleh orang-orang kafir atau orang-orang musyrik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan-kebaikan yang telah dinampakkan tadi menjadi debu yang berterbangan. Ya. Kemudian dalam surat Al-Furqan ayat 70 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat." Kecuali orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang fasik yang mereka mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mau mengisi sisa-sisa umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dengan amal saleh, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan keburukan-keburukan dosa, keburukan yang selama ini dia lakukan menjadi kebaikan. Contoh Bapak Ibu, kalau misalkan orang ini pernah berbuat salah dan dosanya itu seberat bumi, kemudian orang tadi bertaubat, benar-benar menyesal kepada Allah, kemudian mengisi sisa akhir hayatnya itu dengan amal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala bukan hanya akan mengampuni dosanya, akan tapi yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dosa-dosanya yang seberat gunung ataupun seberat bumi dengan kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman itu memiliki kelebihan-kelebihan yang lain. Karena jika orang tadi telah meninggal dunia, maka sebagian dari amal-amal solehnya itu akan tetap bisa mengalir walaupun orang tersebut telah meninggal dunia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma yulhaqul mu'min min 'amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi 'ilman 'allamahu wa nashara." Sesungguhnya amalan-amalan yang akan tetap mengikuti seorang yang beriman dan akan tetap mengalir walaupun orang tadi telah meninggal dunia, di antaranya yaitu 'ilman 'allamahu, seseorang yang mengajarkan tentang ilmu agama, wa nashara, ataupun dia membantu dalam penyebarannya. Bapak Ibu, dipungkiri atau tidak, kalau misalkan Pak Takmir tidak mengizinkan saya untuk mengisi pengajian di sini, ataupun pengurus masjid, remaja-remaja, ataupun sebagian jamaah tidak mengizinkan saya untuk mengisi pengajian di sini, maka pengajian ini tidak mungkin ada. Maka dengan Bapak Ibu memberikan izin kepada kami untuk memberikan ilmu agama di sini, kemudian ilmu disampaikan, maka pihak-pihak yang menjadi sebab ilmu tadi tersebar juga akan mendapatkan pahala jariahnya. Termasuk orang-orang yang nyetak banner
diumumkan di situ, maka orang tadi juga akan mendapatkan amal jariah biidznillah taala. Kemudian orang-orang yang memfasilitasi terselenggaranya pengajian supaya lebih nyaman misalnya. Bahkan kemarin belum ada ini. Siapa Pak yang bersedekah ini Pak? Pak Saiful. Pak. Masya Allah ya. Semoga menjadi amal jariah bagi orang yang telah menyumbang siapapun itu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian juga ya, kalau misalkan tidak ada kipas-kipas ini mungkin kita semua gerak kepanasan. Maka yang menyumbang kipas ini juga akan mendapatkan pahalanya. Orang yang bangun masjid ini juga akan mendapatkan pahala yang besar di Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang memiliki andil dalam terselenggaranya thalabul ilmi, belajar ilmu agama, ataupun memiliki andil dalam rangka penyebarannya. Contoh, misalnya sekarang yang hadir di sini 80 orang. Kemudian masing-masing panjenengan nanti pulang, kemudian menginformasikan kepada satu orang saja, masing-masing orang satu. Maka kalau misalkan pekan depan yang datang 2 kali lipat, maka orang yang mengajak orang lain untuk datang di pengajian tadi juga akan mendapatkan pahala jariah insyaallah taala. Jadi para jamaah sekalian, tidak harus menyampaikan ilmu itu harus duduk di mimbar seperti saya. Tidak harus. Karena memang syarat untuk menyampaikan ilmu itu banyak. Harus memiliki hafalan Al-Quran, harus memiliki hafalan hadis yang banyak. Kemudian harus bisa baca kitab gundul. Kalau kita gondrong masing-masing buka mata bagaimana ini ya? Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau misalkan sebagian kita tidak memiliki kapasitas untuk menyampaikan ceramah di atas mimbar, maka di belakang mimbar pun masih banyak cara untuk bisa menyebarkan ilmu. Termasuk ketika Bapak besok mengajak satu orang saja untuk bisa hadir di kajian, misalnya di kajian saya setiap Senin malam Selasa, maka insya Allah Bapak atau Ibu juga nanti akan mendapatkan pahala yang besar di Allah Subhanahu wa taala. Mengajak satu orang berat tambah. Satu orang jago sampai banyak. Mungkin anaknya belum diajak, atau mungkin di sini ada yang istrinya belum ikut pengajian. Ada. Nah, diajak istrinya ya. Supaya apa? Pengetahuan ilmu agama antara suami dan istri seimbang. Apa? Suaminya ilmu agamanya tinggi, kali, istrinya dangkal. Atau sebaliknya, mungkin ada ibu-ibu di sini yang hadir pengajian. Ada kok suaminya yang belum hadir. Ya, suaminya diajak. Suaminya diajak. Atau mungkin ada anak-anaknya yang berbalik yang belum diajak. Diajak. Supaya apa? Ibu-ibu nanti tidak akan capek-capek lagi nyeramain di rumah. Soalnya sudah diceramain di masjid. Dan juga ini diantara kelebihan ketika Ustadz memberikan sesi tanya jawab di akhir. Misalnya ibu ingin menyindir pasangan, atau ingin menyindir anak, atau menyindir siapa saja, bisa disampaikan dengan cara pertanyaan. Contohnya misalnya, anaknya belum rutin sholat berjamaah dengan atau belum rutin sholat sehari 5 kali. Kemudian ibu bertanya, Ustaz, kira-kira apa hukumnya seseorang anak yang tidak mau sholat? Kemudian kira-kira nanti di akhirat ada hukumnya atau tidak? Nanti saya akan menjelaskan. Kalau misalnya ibu-ibu harus menghafal hadisnya, harus mencari di kitab ulama kelamaan, ya boleh, tapi itu nanti pasti sangat capek, ya. Karena bukunya apa yang dibuka di halaman berapa itu nanti masih akan membutuhkan waktu dan juga tenaga. Maka cara yang paling mudah Bapak Ibu yaitu mengajak keluarga kita untuk hadir di pengajian. Itu yang paling gampang. Kemudian masalah-masalah apa yang ingin didiskusikan ditanyakan di akhir sesi. Kemudian walad dan sholihan, ini juga anak yang soleh, tarokahu yang ditinggalkan kedua orang tuanya. Ya, ini juga di antara amal soleh yang akan mengalir. Kalau misalkan anaknya itu gara-gara bapak ibunya sholat, kemudian sholatnya rutin, zikirnya banyak dan seterusnya, maka orang tuanya akan memetik pahalanya walaupun telah meninggal dunia. Au mushafan warathahu, ataupun misalkan bapak ibu membeli Al-Quran kemudian diwariskan, diinfakkan, entah ditaruh dalam masjid ataupun langsung diberikan ke personal orang yang suka ngaji. Ya. Jadi juga harus dilihat. Kalau misalkan orang setahun belas untuk nanti ngaji, ya nanti dulu ya. Nanti dulu. Kita prioritaskan orang yang lebih suka ngaji, kemudian Al-Qurannya sudah brodel-brodel seperti itu. Au masjidan banahu, atau masjid yang dia bangun.
sabil banahu, atau rumah singgah bagi orang-orang yang sedang musafir. Ini yang belum ada di Trenggalek ya. Kalau orang yang membangun masjid untuk wakaf banyak, orang yang membeli Al-Quran menjadi wakaf kan banyak, tapi yang belum ada rumah singgah untuk musafir. Nah, ini juga menjadi peluang di antara para jamaah yang mungkin memiliki rumah yang banyak ataupun rumah yang kosong yang tidak dihuni. Ini menjadi salah satu solusi alternatif supaya nanti hisab kita tidak berat. Nanti juga akan ditanya, rumah kamu banyak, yang ini kosong, tidak pernah kamu pakai untuk apa? Nah, jangan sampai nanti di akhirat kita dilakukan yang tidak bisa menjawab pertanyaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au nahran aqrabu, ataupun sungai yang semula mampet kemudian dialirkan. Nah, ini sering terjadi. Kalian mampet, Pak, nggak ada orang yang peduli. Tiba-tiba ada satu orang yang peduli untuk jebol mampetannya tadi. Maka ini juga pahala ya, pahala yang besar insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au shadaqah min malihi akhrajaha fi sihhati wa hayati. Kemudian sedekah yang selama ini ia keluarkan pada waktu sehat, itu nanti akan bermanfaat setelah orang tadi meninggal dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara hal-hal lain yang bisa bermanfaat kepada si mayit yaitu doa wal istighfar lil mayyit, yaitu kita mendoakan kemudian beristighfar atas nama si mayit. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin beristighfar untuk si mayit, bacaannya bukan astagfirullah. Ini termasuk kekeliruan. Ada Pak orang pengen ngirim doa ya, kemudian dia mengucapkan astagfirullahaladzim, saya tunjukkan kepada si mayit, bukan. Tapi apa? Allahumma gfir lahu. Karena astagfirullah itu artinya ya Allah ampunilah saya. Tapi kalau misalkan kita ingin mendoakan orang lain, maka kata-katanya itu Allahumma gfir lahu, itu merupakan istighfar untuk si mayit ya. Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dosanya. Allahumma nadif, misalnya apa? Sayyati, ya Allah bersihkanlah keburukannya. Allahumma nawwir qabrahu, ya Allah terangilah kuburannya. Allahumma khaffif adabahu, ya Allah ringankanlah siksanya, dan seterusnya ya. Ini diantara cara kita untuk beristighfar atas nama si mayit. Tapi kalau astagfirullah itu untuk kita ya, dari maknanya saja astagfirullah itu apa? Saya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu al-hajju wal umrah lil mayyit, yaitu kita berhaji ataupun berumrah yang kita niatkan untuk si mayit. Dan ini bisa kita lakukan kapan saja Bapak Ibu. Ketika kita memiliki dana, kemudian kita berangkat umrah, kemudian kita niatkan labbaik Allahumma umratan an fulan misalnya. Ya Allah, saya beribadah umrah ini, saya niatkan pahalanya untuk fulan yang telah meninggal dunia. Ya, seperti itu juga bisa ya, yaitu mengumrahkan orang-orang yang telah meninggal dunia ya. Dan biaya Bapak Ibu untuk berangkat umrah sendiri ataupun badal umrah atau badal haji itu sangat jauh ya. Kalau misalkan berangkat umrah sendiri mungkin itu biayanya sekitar 30 juta sekarang ya. Kalau misalkan badal umrah itu mungkin cuma 3 juta 4 juta saja, tergantung waktunya dan berapa harga hotel yang ada di sana. Kemudian juga badal haji itu juga tidak mahal jika dibandingkan dengan biaya haji tahun ini. Bisa Pak Sanira? 60 juta ya. Kalau misalkan badal haji mungkin cuma sekitar 20 ataupun kurang dari itu ya. Maka kalau misalkan ada sebagian kita yang mungkin memiliki kelebihan harta dan ingin mengumrahkan ataupun menghajikan orang tua, maka ini diantara solusi hadiah bagi si mayit yang paling bisa dirasakan manfaatnya. Ataupun as-shadaqah 'anil mayit, kita bersedekah untuk si mayit. Nah, ini juga yang menjadi dalil pembolehan keluarga orang yang meninggal dunia menyediakan makanan ya. Misalkan ada keluarga kita yang meninggal dunia, kemudian kita membuat nasi kotak, kemudian kita sebarkan ke tetangga kita ataupun fakir miskin, ataupun mengundang mereka untuk datang ke rumah kita, maka ini tidak menjadi masalah ya, diperbolehkan. Yang penting tidak membebani keluarga si mayit ya. Tapi kalau misalkan dananya itu mepet ataupun
maka ditunda dulu sampai Allah Subhanahu memberikan rezeki. Maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, sedekah atas nama si mayit ini diantara hal-hal yang bisa dirasakan manfaatnya oleh si mayit, ataupun masukkan uang ke kotak infak dengan niatan, ya Allah, ini saya jadikan pahalanya untuk diri saya dan keluarga saya yang telah meninggal dunia. Maka itu juga akan bisa dirasakan manfaatnya bagi si mayit. Kemudian yang terakhir, sebaik-baik amalan yang dilakukan oleh orang lain untuk kita, Bapak Ibu, itu masih tidak mengalahkan pahala yang kita lakukan diri kita sendiri untuk diri kita. Coba misalnya, Mas Agus ini selalu Mas Agus jadi contoh, ada Mas Agus ya? Ya, contohnya, misalkan Mas Agus mengetahui kalau misalkan besok itu mau meninggal dunia. Kemudian pada malam hari ini Mas Agus berdoa dengan sangat khusyuk, ya, karena tahu besok itu akan meninggal dunia. Tapi kalau misalkan Mas Agus saya suruh mendoakan saya nanti malam, kira-kira doanya lebih khusus mana? Untuk diri sendiri atau untuk orang lain? Untuk diri sendiri. Makanya Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, menjadi kesalahan yang sangat fatal bagi sebagian kaum muslimin saat ini, yang mereka lebih mengharapkan doa dari orang lain daripada doa diri dia sendiri untuk dirinya. Maka kalau misalkan ingin menambah amal-amal soleh bagi kita, sekarang waktunya. Jangan berharap kepada orang lain untuk nanti banyak mendoakan kita. Ya kalau mereka masih mendoakan, kalau enggak, ataupun jika mereka terpaksa mendoakan kita, pertanyaan saya, apakah doa yang dipanjatkan itu bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, atau hanya menggugurkan kewajiban, ataupun gara-gara tidak enak tidak hadir ketika diundang tetangga, ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik apa yang bisa kita usahakan untuk diri kita, yaitu amal soleh yang kita buat sendiri untuk diri sendiri. Jangan sampai kita mengharapkan belasan dari orang lain untuk mendoakan kita, akan tapi kita sama sekali tidak mau beramal soleh. Tidak mengapa Bapak Ibu kita meminta orang lain untuk mendoakan kita. Kita berwasiat, Pak, nanti kalau saya meninggal tolong saya doakan ya. Pak, nanti kalau saya meninggal tolong saya disedekahkan ya, dan seterusnya. Tidak menjadi masalah. Dan wasiat yang seperti ini adalah wasiat yang baik, ya. Akan tapi jika orang tersebut sama sekali tidak beramal soleh sebelumnya, maka dikhawatirkan amalan ataupun bekal untuk menuju negeri akhirat yang sangat panjang itu nanti tidak cukup, ya. Mungkin itu sedikit apa yang dapat kami sampaikan di kesempatan malam hari ini, dan kita akan buka sesi tanya jawab bagi para jemaah yang ingin bertanya. Kami persilakan. Oh ya Pak Payu dulu ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kita sedikit menyimpang dari apa yang hari ini disampaikan, tetapi ada kaitannya dengan apa yang disampaikan Ustaz selama ini. Adalah dilema yang terjadi. Kapan waktunya tidak boleh memakamkan jenazah, Ustaz? Apakah ada waktu-waktu itu yang tidak boleh memakamkan jenazah? Misalnya waktu subuh sampai asar sampai ini gitu. Nah, sebabnya ada dilema ini Ustaz, di nanti tengah-tengah teman-teman saya lah, kalau yang lain mungkin tidak, yang lain teman-teman saya. Masih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, apakah ada waktu-waktu yang dimakruhkan untuk memakamkan jenazah? Jawabannya ada. Ketika terbit matahari ataupun ingin terbenam darinya. Maka kalau misalkan ada jenazah yang meninggal di waktu zuhur, maka tidak mengapa dimakamkan sebelum asar ataupun setelah maghrib ataupun setelah isya. Ada pun waktu-waktu terbitnya matahari, kemudian terbenamnya matahari, di antara waktu-waktu yang dimakruhkan untuk memakamkan jenazah. Ini ada sebabnya Bapak Ibu. Kenapa? Karena pada waktu itu belum ada pencahayaan yang baik. Maka dikhawatirkan kalau misalkan berangkatnya jam segitu, kemudian nanti akan sudah menjadi gelap, akan tapi prosesi pemakaman jenazah belum selesai. Tapi kalau misalkan di zaman sekarang ini, maka kemakruhan itu akan semakin berkurang seiringan dengan pencahayaan yang baik. Buktinya apa Ustaz? Ketika kita berkunjung ke Masjid Nabawi, di sana akan ada banyak orang-orang yang dimakamkan setelah asar ataupun setelah subuh.
biasanya sering ada sholat jenazah. Kalau misalkan ada sholat jenazah, maka jenazah akan dimakamkan setelah itu. Ya. Jadi kalau misalkan di zaman sekarang kita bisa menjamin pencahayaan yang bagus, kemudian tidak dikhawatirkan ketinggalan sholat maghrib ataupun sholat-sholat yang lainnya, maka tidak mengapa untuk dikuburkan setelah asar ataupun setelah subuh. Kenapa kok dikhawatirkan seperti itu? Karena ya, memakamkan jenazah itu kadang-kadang cepat, kadang-kadang lama. Ya. Karena kalau misalkan nanti dipaksakan ya, setelah asar kemudian nanti berangkatnya ternyata jam 5, kemudian selesai pemakaman setengah 7, orang-orang belum sempat sholat maghrib. Itu yang membuat hari ini menjadi makruh. Ya. Tapi kalau sudah bisa dipastikan, ini nanti pemakamannya cepat, kemudian penerangannya juga sudah dipersiapkan, maka tidak ada waktu yang terlarang secara khusus untuk memakamkan jenazah. Silakan. Sebentar. Tadi kan ada yang saya menurut tadi kan ini. Ketika ada seseorang tetangga, ya, itu mau mengadakan sedekah untuk tahlilan ahli waris bahwa orang tuanya sudah meninggal dunia, Mbak. Nah, kondisi tetangga ini, maaf, dalam kondisi yang lemah finansial. Lalu ketika dia memaksakan karena maaf sungkan terhadap tetangganya kalau ini tidak digelar, kondisi tetangga ini hutang pada kita misalnya, berhutang pada kita. Nah, kita tahu bahwasanya kondisi tetangga ini karena lemah finansial, kemungkinan untuk membayar hutangnya itu juga sulit. Itu bagaimana sikap kita? Hukumnya bagaimana? Terima kasih. Ya. Dan sekali lagi para jemaah sekalian ya, bersedekah atas nama si bayi itu tidak wajib. Ya. Hanya bagi mereka yang memiliki keluasan rezeki saja. Kalau misalkan sebagian dari kita misalnya belum cukup untuk bersedekah atas nama si mayit dengan memberikan makanan kepada tetangga, maka kita tidak perlu untuk memaksakan diri untuk sampai berhutang. Di antara contohnya akikah para jemaah, akikah itu merupakan cara kita untuk mengambil gadaian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dalam sebuah riwayat dikatakan al-waladu marbunatun ala aqiqatihi. Seorang anak itu tergadai dengan akikahnya. Sebagian ulama mengatakan apa maksudnya tergadai di sini? Yaitu seorang anak tidak bisa memberikan syafaat bagi orang tuanya ketika anak tersebut belum diakikahi. Akikah saja para teman-teman, ada kelonggaran di situ. Kalau tidak bisa di hari ke-7, maka dilakukan di tanggal 14. Kalau tidak bisa dilakukan di tanggal 14, 21. Kalau bisa kan belum bisa juga di tanggal 21, kapanpun saat orang tersebut mampu. Ya. Maka para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun paksaan untuk bersedekah. Ya. Dan juga ini harusnya yang menjadi perhatian kepada kita ya. Misalnya kalau misalkan ada sebagai tetangga kita yang mungkin secara ekonomi pas-pasan, kemudian berat untuk mengadakan acara makan-makan dan seterusnya, maka kita sebagai tetangga tidak perlu menggunjing, ya. Tidak perlu merasani. Bahkan yang paling utama yaitu kita membantu orang-orang yang ditinggal keluarganya. Maka sudah sangat bagus sebenarnya ketika ibu-ibu datang melayat membawa gula, membawa beras, membawa mie dan seterusnya. Yang bawa apa? Bagusnya itu bawa amplop juga, Pak. Iya, untuk apa? Membantu ya keluarga sekitar, apalagi jika yang ditinggal pergi itu adalah bapaknya atau yang menjadi tulang punggungnya. Maka ini juga tidak jadi masalah, atau bahkan baik ketika bapak-bapak itu melayat kemudian membawa uang, kemudian diberikan kepada keluarga yang telah meninggal dunia. Dan sekali lagi tidak ada paksaan untuk acara sedekah dan seterusnya, karena sedekah ini hukumnya sunnah. Sedangkan membayar hutang itu hukumnya wajib. Orang yang berhutang Bapak itu untuk keperluan yang tidak wajib, maka orang yang seperti nanti akan tertahan untuk bisa masuk di dalam surga. Entah nanti diambilkan dari amal-amal kebaikannya sampai si pemilik uang itu, ataupun diberikan keburukan ataupun dosa atasnya karena hutang-hutang yang selama ini dia
yang miliki. Ya, makanya sekali lagi kami berikan informasi ataupun saran kepada para jamaah, tidak perlu memaksakan diri. Kalau sanggup ya alhamdulillah, kalau belum cara sedekah itu banyak. Ya, tidak perlu untuk melakukan sesuatu yang besar kemudian sampai untuk berhutang. Ya. Mau silakan yang berikutnya. Ustaz ini bagaimana adanya kita yang sedang yang memberikan hutang tadi? Oh gitu. Bukan Ya. Kalau misalkan kita ingin memberikan hutang kepada orang lain, maka ketika kita tahu bahwasanya itu akan digunakan untuk amal kebaikan, maka tidak menjadi masalah. Tapi orang yang memiliki hutang, orang yang memiliki uang itu berhak untuk meminjamkan atau tidak. Ya. Silahkan ditimbang-timbang kira-kira mana yang lebih besar masalahnya ataupun madharatnya ketika memberikan hutang kepada orang lain. Monggo silakan. Mohon dijelaskan tentang mendekati adzan dan iqamah pada waktu pemahaman. Baik, bagus banget ya. Ini saya ingin menyampaikan di saking lupa saya. Adzan dan iqamah seperti apa? Para ulama berbeda pendapat pada jamaah sekalian. Sebagian ulama mengatakan ada adzan dan iqamah ketika seorang itu dimasukkan ke liang lahat. Apa dalilnya? Dalilnya yaitu saat kita masih bayi, kita disunahkan untuk mengadzani anak kecil supaya apa? Yang terdengar pertama kali di telinga si bayi yaitu lafaz Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Maka kiasnya saat kita pertama kali masuk ke dalam alam dunia itu diadzani, maka orang yang telah makamkan atau akan dimakamkan, maka itu juga diadzani. Karena ketika kita masuk itu kita diadzani, maka ketika kita keluar dari alam dunia ini, maka kita juga diadzani. Itu qiyas yang diambil oleh sebagian ulama. Akan tetapi ulama yang lain mengatakan tidak perlu untuk diadzani. Kenapa? Karena dahulu Nabi SAW dan juga para sahabatnya tidak ada satupun di antara mereka yang ketika meninggal dunia itu diadzani. Jadi kalau misalkan kita lebih mantap kepada pendapat yang pertama untuk diadzani, silakan. Karena memang ulama itu banyak juga yang mengatakan bahwasanya diadzani ini diperbolehkan dengan alasan qiyas, ya, dengan alasan qiyas, ya. Kalau misalkan kita lebih mantap untuk tidak diadzani, ya monggo silakan untuk melakukan apa yang kita yakini. Insyaallah dua-duanya itu ada dasarnya, ya, insyaallah ada dasarnya. Yang berikutnya, silakan. Baik, Bang dulu, Mas dulu. Menyambung yang pertanyaan Pak Yogi itu di makruhkannya itu kan ada 3 waktu. Satu lagi di waktu zuhur, di waktu matahari tepat di tengah. Itu masih berlaku atau saat ini? Ya, bagus banget ya. Bagus banget waktu zuhur. Sekarang muncul pertanyaan Ustaz. Waktu zuhur itu apakah juga dimakruhkan? Bukan cuma menguburkan jenazah para jemaah. Sholat pun di Madinah pada waktu itu jam 12 itu makruh ketika musim panas. Karena pada zaman dahulu ketika kita mengetahui Masjid Nabawi itu bangunannya berbeda dengan Masjid Nabawi saat ini. Alasnya tanah, cuma dilapisi tikar biasa. Atapnya pelepah kurma. Maka sinar matahari itu akan muncul atau akan tembus sampai ke bawah. Kalau misalkan di dalam masjid saja sholat itu dimakruhkan di puncak-puncaknya panas, walaupun sudah masuk waktu sholat, apalagi menguburkan jenazah yang tempatnya sudah pasti hentaan, ya. Yang tidak ada penutup sama sekali. Kalau misalkan sekarang itu sudah tidak ada, karena apa? Setelah zuhur pun sudah banyak yang dilakukan oleh masyarakat kota Madinah, termasuk itu diizinkan oleh ulama-ulama yang dari sana. Setelah zuhur pun banyak sholat jenazah, kemudian itu dimakamkan, ya. Jadi kalau misalkan pada zaman Nabi SAW itu tidak diperbolehkan di waktu-waktu itu karena ada ilahnya atau ada sebabnya. Tapi kalau misalkan di zaman sekarang tidak mengapa untuk dimakamkan di waktu-waktu tersebut, ya tidak menjadi masalah, insyaallah. Ibu-ibu ada yang mau bertanya, Bu? Ibu-ibu ini belum ada yang angkat tangan ini. Belakang Pak. Oh iya, ya silakan.
ya usia senja seperti ini. Maka jawabannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'il sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Saya akan menyampaikan nasihat sebagaimana nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika ada orang yang bertanya, "Ya Rasulullah, apa amalan yang paling baik yang saya lakukan?" Maka Nabi SAW mengatakan apa? Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwa kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Bukan cuma bertakwa itu di masjid, Bapak Ibu. Di rumah harus bertakwa, di pasar harus bertakwa, di luar kita harus bertakwa. Jangan sampai sebagian kita memiliki pemahaman bahwa bertakwa itu hanya di masjid. Di luar masjid tidak perlu bertakwa, ini salah. Maka salah satu cara yang paling baik yang kita lakukan ketika sudah masuk ke usia senja, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Dan orang yang sudah mulai masuk di usia senja harus lebih memantaskan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, karena di antara tanda-tanda kematian itu sudah mulai muncul dan banyak. Di antaranya yaitu apa? Rambut yang sudah mulai memutih, pendengaran yang sudah mulai berkurang, penglihatan yang sudah mulai, goyoknya sudah mulai, sudah ada semua itu tanda-tanda itu. Hati-hati ya. Kalau sudah ada tanda-tanda itu hati-hati ya. Wa atbi'il sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah keburukan-keburukan yang dilakukan selama ini dengan kebaikan. Timbang kita memuhasabah keburukan-keburukan yang selama ini kita lakukan dengan mengimbangi amal soleh. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kemudian berhubunganlah kalian dengan manusia dengan hubungan yang baik. Tidak jarang Bapak Ibu, ketika orang sudah menginjak usia sepuh, usia dewasa atau usia tua, orang tadi akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada orang semakin keram ya, kepada orang semakin jelek akhlaknya. Maka nasihat dari Rasulullah SAW yaitu hendaknya kita menggauli manusia ataupun berhubungan dengan sesama manusia dengan hubungan yang baik. Kalau misalkan dulu kita sebagai pegawai di kantor-kantor kita diajarkan senioritas Bapak Ibu, di kehidupan bermasyarakat ataupun kaum muslimin itu tidak ada senioritas. Yang kita harus menindas mereka yang lebih muda ataupun mereka yang lebih kecil. Bahkan Rasulullah SAW memiliki hubungan yang sangat baik walaupun cuma kepada anak-anak. Beliau SAW pernah membonceng seorang anak-anak yang bernama Mu'ad bin Jabal. Kemudian mengatakan, "Ya Mu'ad, atadri haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah." Kemudian Mu'ad mengatakan, "Allah wa rasuluhu a'lam." Artinya Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, di sini hubungan beliau alaihi wasallam itu tidak pernah membeda-bedakan siapa di antara sahabatnya yang kecil ataupun yang dewasa, yang kaya maupun yang miskin. Bahkan Rasulullah itu lebih cinta berkumpul dengan orang-orang miskin daripada berkumpul dengan orang-orang kaya. Kenapa? Karena dengan berkumpul dengan orang-orang miskin itu akan bisa melunakkan hati. Betul ya? Ya mungkin itu ya yang perlu disampaikan. Kalau ada pertanyaan lagi disimpan, insyaallah bertemu lagi di pekan depan insyaallah taala. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Kalau lebihnya maaf. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.